Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan tes OTG buatan dari brand unit. Ini salah satu OTG paling elit ya, dimana dia support USB 3.1 generasi kedua dan juga support daya fast charging hingga 120 watt. Kemarin saya dapatkan ini nih dengan harga sekitar 51.000. Tentunya bermain-main voucher. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes OTG unit ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa OTG ini, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian OTG unit 120 watt yang dikemas dengan kemasan plastik. Lalu ada kemasan seperti ini dan seperti ini fisik dari OTG unit 120 watt. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna silver. Ada semacam kayak skrupnya seperti ini. Nah, cukup bagus sekali. Ini ada lubang untuk gantungan kunci, kira-kira seperti itu. Kemudian ada tulisannya unit. Coba kita balik di sini. Ini USB-C ya, warna hitam. Kemudian kita balik di sebelah sini. Nah, sebentar. Ada tulisannya 120 watt dan 10 GB per second. Ini mungkin untuk kecepatan transfer datanya, sedangkan ini untuk kemampuan fast chargingnya. Kemudian kita lihat dari sisi warna port, ini warnanya oranye. Kita lihat dari sisi pin, ini totalnya ada sebentar, kita lihat ya. Saya senteri dahulu biar lebih jelas. Ini lihat seperti ini ya. Kalau di depan itu terlihat ada 4 pin, kemudian di belakang bisa terlihat ya, totalnya ada 5. Jadi di depan ada 4, di belakang ada 5. Nah, 4 itu menurut saya pin 4 itu untuk versi USB 2.0. Kemudian untuk yang versi USB 5 itu ya, maksudnya pin 5 itu sekali lagi menurut saya untuk USB 3.1 atau 3.2. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi totalnya pin dari USB ini ada 9 pin. Kita lihat dari sisi build quality dari OTG unit ini ya. Ini terasa sangat berat saya pegang. Kemudian dari sisi finishing antara hubungan casing satu dengan yang lainnya, lihat ini sangat rapi. Ini menurut saya menggunakan bahan aluminium karena terasa berat banget. Nanti coba saya timbang ya. Nah, lihat ini finishingnya cukup rapi. Lalu ada tulisannya 120 watt dan juga tulisannya tidak asal-asalan, lumayan jelas dan detail. Lalu kita lihat dari sisi sini, lihat juga terlihat cukup jelas. Kalau dilihat dari sisi port, menurut saya ini kualitas portnya standar sih ya. Dari sisi warna juga tidak terlalu tegas warnanya. Tapi ya menurut saya build quality-nya sudah sangat bagus sekali untuk ukuran OTG seperti ini. Kemudian coba saya bandingkan dari sisi berat. Ini saya ada unit yang versi murah. Nah, lihat ini. Ini lebih ringan rasanya, tapi ini menggunakan port warna biru. Oke, dari sisi unit yang versi murah dahulu, lihat ini. Dia mencapai hingga 5 gram. Nah, terlihat ya. Kemudian coba dari sisi yang unit 120 watt ini. Dia mencapai hingga 11,9 gram. 2 kali beratnya. Jadi, sekali lagi, dari sisi build quality OTG ini sangat solid sekali dan menggunakan material yang cukup bagus sekali dari bahan aluminium. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson GaN 30 watt. Start dari baterai 13%. Kita lihat dari sisi notifikasi cuma ada charging saja. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Ini saya menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Nah, yang aktif namanya DC. Kemudian struktur dayanya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,3 watt. Sudah sesuai. Yang aktif standar charging kira-kira sekitar di maksimal 10 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt tetap dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger yang sama. Lihat start dari baterai 9%. Kita tunggu sebentar. Nah, quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang aktif quick charging 3.0 dengan struktur daya 6,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14 watt. Nah, ini menurut saya sama dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, juga kurang lebih di daya 14 watt quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt tetap dengan menggunakan adapter charger dan kabel charger yang sama. Kita lihat
status fast charging aktif start dari baterai 18%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi, dia mencapai hingga 14-16 watt naik turun ya. Yang aktif protokol isi daya cepat QC 9 volt. Nah, ini dia mengalami penurunan daya. Tadi maksimalnya di 17 watt. Sekarang dia turun di 7,5 watt. Intinya fast chargingnya aktif ya, dengan daya maksimalnya tadi mencapai hingga 17,8 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt, saya menggunakan adapter charger bawaan Huawei. Start dari baterai 47%, supercharging aktif. Ada baterai double-nya. Oke, biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Dia mencapai pada daya, ini masih naik dayanya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia mencapai pada daya maksimal tadi di 20 watt. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,2 ampere. Yang aktif ini berubah-berubah protokol isi daya cepatnya, kadang QC 3.0, kadang fast charging protokol. Intinya secara notifikasi tablet dia superchargernya atau super fast chargingnya aktif, rel berada di daya 19,6 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt secara protokol isi daya cepat namanya PPS. Nah, adapter charger Xiaomi ini kalau kita tes ke ponsel Xiaomi berdasarkan protokol isi daya cepat tadi, dia ada tulisannya PPS. Nah, sekarang coba ya, apakah bisa atau tidak kita hubungkan ke Samsung yang support PPS. Oke, lihat ini sudah saya hubungkan. Yang aktif charging saja ternyata. Bisa dilihat di sini. Nah, oke, coba kita cek dari sisi protokol isi daya cepat QC 5 volt. Nah, bahkan 5 volt yang aktif, tidak 9 volt atau 3.0. Jadi ya standar charging kalau 5 volt. Lihat ini, dia jalan di 8,8 watt dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere. Statusnya standar charging Samsung yang aktif di bawah 10 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Start dari baterai 26%, supercharger aktif ya, ada desimalnya 33 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi membaca, ini masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada daya sekitar 22 watt dengan struktur daya 9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22 watt yang aktif protokol isi daya cepat DC. Kalau menggunakan kabel bawaan ponsel juga kurang lebih segini dayanya. Dia stabil di 22, sekian watt. Status supercharger aktif ada desimalnya. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Oppo Superfook. Lihat start dari baterai 1%, dart charging aktif ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC. Kemudian dari sisi struktur daya dia mencapai 8,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Kurang lebih sama ya, kayak dengan di Infinix Hot 30 tadi yang support supercharger 33 watt. Ya memang sama-sama 33 wattnya, cuman beda bahasa protokol isi daya cepat saja. Ini dart charging. Lihat dia stabil di 22, sekian watt, statusnya dart charging aktif. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Itel. Lihat start dari baterai 3%, power charging aktif ada desimalnya, hyper charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Dengan struktur daya 8, sekian volt kali 3 ampere. Nah, lihat ini dia dayanya terus naik, masih naik terus ini. Lihat, sudah jalan di 3,8 ampere ya. Maksimalnya di 35 watt tadi. Ke ponsel Itel yang secara teori dia power charging 40 watt. Ini nanti turun. Dia menuju daya stabil. Lihat ini. Nah, seperti itu. Biasanya daya stabilnya itu anggap sekitar 50% lah ya dari daya maksimalnya. Lihat ini dia kurang lebih stabil di 26,9 watt. Dari teori Itel-nya
power charging 40 watt, statusnya juga power chargingnya aktif. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 20%, SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan struktur daya 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan 38,6 watt, status SuperVOOC 45 watt aktif. Lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, akan saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel 67 watt plus kabel PD dari bawaan power bank QuickTech yang support arus 6 ampere atau 120 watt. Lihat start dari baterai 7%. Indikator yang muncul tetap quick charging, tidak support turbo charging ya. Padahal menggunakan kabel dari brand QuickTech 6 ampere ini. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Dia aktif di QC 9 volt. Nah, lihat dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,5 ampere sama dengan 5, sekian watt. Tidak efektif tetap ya, ternyata kita menggunakan sistem seperti ini. Ya efektifnya kita kalau pengen ganti kabel charger ya diganti saja tanpa menggunakan OTG. Langsung diganti ke misalnya MC Dodo yang 6 ampere 120 watt atau Esager 6 ampere 120 watt. Intinya kalau ke Xiaomi turbo charging itu gunakan yang kabelnya 120 watt 6 ampere, baik ke Xiaomi turbo charging 33 watt, 67 watt, 90 watt ataupun di 120 watt. Nah, lihat ini, sekarang saya coba untuk diganti dengan menggunakan kabel dari brand robot yang support 120 watt. Nah, lihat 60 watt langsung aktif, ada desimalnya. Menggunakan robot 120 watt, 6 ampere. Nah, kita lihat yang aktif namanya PPS, protokol isi daya cepatnya. Kalau pengen tahu daya maksimalnya ya silahkan ditunggu sebentar, ini masih naik dayanya. Sekarang sudah berada di daya 31 watt. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada daya 5,5 ampere atau 52 watt, 53 watt. Ini saya tanpa menggunakan OTG lah ya, langsung direct dari kabel ke adapter chargernya. Nah, sekali lagi lihat dia sudah mencapai 6 ampere tadi atau 6,1 ampere maksimalnya, secara watt mencapai 56 watt. Jadi sekali lagi tidak efektif kita menggunakan OTG ketika dihubungkan ke adapter charger bawaan Xiaomi. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 24%, flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Ini mode ponsel mati dahulu ya. Lihat, sementara yang aktif statusnya itu protokol isi daya cepat DC. Dengan voltase masih rendah, ini 4,6 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,6 watt. Kita tunggu sebentar sampai terjadi perubahan struktur daya. Nah, lihat ini ya, sudah terjadi perubahan struktur daya. Yang aktif tetap DC dengan struktur daya 8,8 volt kali 3,9 ampere sama dengan 35 watt. Nah, menurut saya ini jalan di Vivo Flash Charging kalau tidak 44 watt ya 80 watt. Kira-kira dia kurang lebih stabilnya segini. Kalau menggunakan adapter charger, ini adapter charger bawaan ya, tinggal kabelnya saja yang kita ganti atau modifikasi. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Nah, lihat ini sudah nyala ponselnya, flash charging statusnya aktif dan ada desimalnya. Jadi support ya OTG unitnya untuk ke Vivo Flash Charging 80 watt. Lanjut untuk charging ke power bank dengan menggunakan adapter charger Xiaomi turbo charging 67 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Ini saya menggunakan kabel charger bawaan Xiaomi 67 watt ya. Pertama coba saya tidak menggunakan converter atau OTG dahulu. Lihat ini, dia mencapai pada daya 58 watt, PD 3.0 yang aktif. Oke, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan OTG plus kabel PD. Nah, lihat sudah saya hubungkan menggunakan OTG. Nah, lihat ini ya, menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Nah, lihat hasilnya, dia jalan di QC 12 volt dengan struktur daya 11, sekian volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,1 watt. Jauh beda ya. Ya tidak cocok
dengan menggunakan adapter charger bawaan Xiaomi 67 watt ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt. Dia mentok cuma di 18 watt, padahal ketika tanpa menggunakan OTG plus menggunakan kabel bawaan Xiaomi 67 watt tadi mencapai hingga sekitar 50 watt ke atas. Tes transfer data ke laptop, sebelumnya kita lihat dahulu unit ini OTG-nya secara tulisan USB-nya versi 3.1 generasi kedua dengan kecepatan bisa mencapai 10 GB. Nah, oke. Sekarang coba saya gunakan tanpa menggunakan OTG dahulu dengan menggunakan kabel yang dari Vention ini. Ini dia warna portnya biru. Lalu di sini ada tulisannya SS atau Super Speed. Sebagai uji coba tanpa OTG dahulu saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, mulai saya paste. Nah, bisa dilihat kecepatannya bisa mencapai 130 atau 100 MB per detik. 146 MB per detik. Lihat ini dengan menggunakan SanDisk ini tanpa menggunakan OTG dahulu. Nah, lihat dia berkedip sekali lagi kecepatannya kita lihat bisa mencapai 166 MB per detik. Nah, sekali lagi lihat ini tanpa menggunakan OTG. Oke, selanjutnya coba saya menggunakan OTG. Nah, ini saya menggunakan kabel dari brand Acmic ya, serinya Acmic Digiline. Ini USB-C to C. Kita cek dahulu versi USB-nya. Ini cara cek saya versi USB menggunakan USB-C eMarker. Lihat, dia menggunakan USB 3.2. Sedangkan OTG-nya bisa kita lihat lagi menggunakan USB 3.1. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel Acmic ini. Nah, lihat ini ya, proses copy dengan menggunakan OTG unit. Sudah berkedip-kedip. Sekarang coba kita cek proses copy speednya dia. Sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ketika menggunakan OTG dia mencapai 35 MB, padahal ketika menggunakan USB A tadi dia mencapai 140 MB-an. Terjadi penurunan speed. Kalau menurut saya ini sebuah speed USB versi 2.0 segini menurut saya. Sekali lagi lihat ini menggunakan OTG. Padahal dari sisi jumlah pin OTG-nya menurut saya juga menggunakan minimal USB 3.0. Kabel PD-nya juga menggunakan kabel sudah kita cek ya tadi USB-nya 3.2 bahkan. Nah, sekali lagi lihat. Nah, saya tidak tahu ini masalahnya di mana. Padahal ketika menggunakan USB A tadi yang menggunakan versi USB minimal 3.0 speednya cukup bagus sekali. Nah, adanya seperti ini. Entah di mana masalahnya, saya juga tidak paham. Intinya dengan menggunakan OTG ini ya, secara spesifikasi menggunakan USB 3.1, menurut saya real speednya berada di sekitar speed USB 2.0 atau 34 MB per detik. Tes speed charging kali ini akan saya gunakan untuk recharging ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai low bat atau 2%, SuperVOOC aktif ada desimalnya. Ini saya buat mode ponsel mati biar speed chargingnya semakin bagus. Nah, ini ya saya buat mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat ini ketika mode mati SuperVOOC tetap aktif ya. Coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak, dia mencapai hingga 47 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat sudah terisi 61%. SuperVOOC masih aktif. Oke, kita cek dari sisi stop kontak, dia jalan di 24 watt. Pertama kali colok jalan di atas 40 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal ya, ini 36 derajat Celcius. Lihat ini saya jalan-jalankan. Nah, oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, ini adapter chargernya yang agak kewalahan, dia mencapai hingga tadi jalan di sekitar 50 derajat Celcius. Nah, lihat ini 47, 48, 50, 52, 54,
55, 56. Nah, ini dia mencapai hingga 56 derajat Celcius untuk adaptor charging. Sekarang coba kita cek dari sisi OTG-nya. Nah, OTG-nya ini hangat normal ya. Coba saya dekatkan. Tidak ada masalah, malah dingin dia. Nah, coba ke sini. Nah, 33 derajat Celcius, dingin, hangat normal. Coba saya pegang pakai tangan. Nah, dingin, hangat normal, tidak terlalu panas. Nah, sekarang kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 20 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 20 menit. Bahkan menurut saya ini bisa di bawah untuk speed chargingnya. Di bawah 1 jam 20 menit karena saya agak telat waktu cek ponselnya. Jadi kesimpulannya OTG unit 120 watt dengan menggunakan USB 3.1. Dari sisi pin USB sudah sesuai, totalnya ada 9 pin. Dari sisi built-in quality cukup bagus sekali menggunakan bahan aluminium. Dari sisi kemampuan fast charging, menurut saya support hampir sebagian besar ponsel fast charging ya. Tadi kecuali ke Samsung 15 watt, dia mentok di standar charging 10 watt. Ke ponsel Xiaomi turbo charging mentok di quick charging 18 watt. Bukan ke OTG-nya jelek, menurut saya memang aturan dari ponselnya yang tidak bisa dikonverter dari USB A ke PD. Selebihnya mulai dari ke Huawei, ke Oppo, Realme, Infinix, Itel hingga Vivo flash charging 80 watt semuanya support. Lalu dari sisi speed transfer data saya agak kecewa. Padahal menggunakan USB 3.1 kok kecepatannya mentok di 35 MB per detik. Padahal ketika saya bandingkan tanpa menggunakan converter tadi menggunakan Vention yang versi USB-nya 3.0 mencapai hingga 160 MB per detik. Nah, itu yang bermasalah. Apakah laptop saya yang tidak mendukung USB-C 3.1 ataupun yang lain? Mungkin teman-teman ada yang paham, silakan berkomentar. Lalu dari sisi speed charging tadi saya tes ke ponsel Oppo A3x ini. Dari baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam 20 menit dengan catatan saya agak telat sedikit ceknya. Lalu ketika dibandingkan dengan menggunakan kabel bawaan ponsel membutuhkan waktu sekitar 1 jam 14 menit. Tapi menurut saya ya speed chargingnya 11-12 lah ya, kemampuannya lumayan lah. Lalu dari sisi yang lain tadi ketika saya tes ke powerbank juga kurang efektif ke powerbank QuickTech. Walaupun menggunakan adapter charger Xiaomi 67 watt ya, di converter menggunakan OTG ini hanya mentok di sekitar quick charging 18 watt. Jadi secara keseluruhan performa OTG ini menurut saya sudah sesuai dengan fungsinya. Kalau dia kurang performa ya mungkin dari aturan main device yang kita charging tidak mendukung dengan hal itu. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video OTG unit 120 watt ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli OTG unit ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.